Oke, sudah dimulai recordnya. Akan saya cek ada yang masuk, sementara belum ada. Oke, kita lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali secara online. Nah, malam ini terakhir sebelum UTS. Jadi minggu depan kita UTS. Nah, malam hari ini pertemuan ke-7 ya kita bahas RPA, yaitu Robot Process Automation. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, lanjut saja. Ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan kontak perkuliahannya. Sampai hari ini saya belum dapat narasumber. Nanti kalau misalkan sudah ada, nanti saya informasikan. Minggu depan kita UTS. UTS-nya online. Jadi nggak perlu ada masuk ke kelas online, di mana nanti presentasikan per kelompok untuk proyek otomasi sistemnya. Jadi disiapkan file PDF, Word, atau PPT-nya untuk presentasi minggu depan UTS. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? UTS-nya kisi-kisinya nanti apa? Kisi-kisinya buat desain dan perancangan otomasi sistem. Kisi-kisinya ya tugasnya itu. Jadi kalau kalian mengerjakan tugasnya, nah bisa langsung digunakan untuk proyek otomasi 1TS. Makanya nanti kelompoknya bisa sendiri, bisa berdua, bertiga, berempat, sampai maksimum berlima. Seperti itu. Jadi UTS-nya presentasikan proyek otomasi sistem per kelompok, di mana pembahasannya baru sampai desain dan perancangannya. Baik Pak, siap Pak. Ada lagi yang maksudnya desain pakai Canva atau desain gimana Pak? desainnya bisa di Word ataupun di PDF atau di PPT, nanti dijelaskan saya mau buat project automation-nya ini. Nah, jadi misalkan project automation-nya RPA. Nah, nanti dibuatkan konsepnya. Nah, ini seperti apa, kemudian mengambil data inputannya apa, kemudian yang pengolahannya dari analog ke digitalnya seperti apa, kemudian nanti si controllernya atau si mesinnya dia ngapain aja, apakah ngisi teks atau klik button atau baca file atau kirim email, seperti itu sampai nanti selesai prosesnya penyimpanannya atau ngeprint. Nah, misalkan seperti itu. Kalau misalkan project automation-nya IoT atau berupa otomasinya nggak pakai jaringan, ya nanti dijelaskan saya pakainya microcontroller atau microprosesornya apa, misalkan SP32 atau Arduino ataupun yang lain. Nanti menggunakan sensornya ini sebagai inputan, outputnya apa, apakah relay atau lampu atau yang lain. Nah, jadi dijelaskan. Atau bikin mekanisme mesinnya, saya buat bikin mesin untuk lift atau elevator. Nah, cara kerjanya seperti ini. Bisa dibuatkan mungkin simulasi berupa AutoCAD, nanti bisa gambar bergerak atau berupa GIF, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Jelas tidak? Terdengar tidak suara saya? Terdengar Pak. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau di luar jam kuliah, kalau ada yang mau ditanyakan juga, monggo silahkan. Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kita bahas malam hari ini UI RPA. Nah, nantinya di akhir menginstal toolnya yang nama UiPath. RPA itu berupa robot process automation, di mana ini merupakan robot virtual. Oke, jadi nggak ada fisiknya. Nah, virtual ini robot bisa virtual, bisa layaknya seperti manusia ataupun admin atau seseorang yang menjalankan program. Jadi CRP ini merupakan teknologi otomatisasi proses bisnis yang biasanya orang main komputer, buka program apa, ngetik, input data. Nah, ini bisa digantikan sama si robot ini, yang mana bisa bekerja mengotomatiskan interaksi dengan desktop GUI. Nah, nanti si robot ini ngerti GUI-nya, mana textbox-nya, mana button yang mau diklik. Nah, kita program dengan menggunakan tool yang namanya UiPath. Programnya juga nggak membuat bahasa pemrograman, tapi simpel berupa blok-blok diagram. Nah, tinggal klik-klik doang lah. Nanti kita pelajari itu. Nah, CRP ini meniru aktivitas manusia di dalam komputer dengan waktu yang cepat ya. Bedanya itu, dimana kalau manusia mungkin diketik, digerakkan mouse-nya, diklik, double klik. Nah, tapi si robot ini cepat, set, sehingga ada beberapa detik, bahkan kalau kita diakumulasikan sampai beberapa menit. Nah, dan akurasinya 100%. Oke, tanpa faktor manusia. Nah, seperti itu. Paling kalau misalkan inputannya salah atau inputannya bukan tulisan tapi gambar, nah itu ada perlakuan khusus. Atau inputannya berupa video. Misalkan nih kita pengen tahu nih cycle time-nya satu line. Nah, itu lewat video kita rekam aja. Nah, kita tahu nantinya dalam satu line lihat video, si robot ini ngerti, oh ternyata membuat satu produk ini butuh waktu 30 detik. Nah, kita bisa menghitung PPh-nya, bisa menghitung nanti total margin cost-nya atau TMC-nya, sehingga kita bisa jualan mau untung berapa persen. Nah, kita tahu seperti itu. Nah, CRPA ini merupakan software robot yang mampu meniru aktivitas manusia di dalam komputer, di mana kecepatannya dan akurasinya 100%. Nah, biasanya kalau orang-orang nyebutnya bot atau cobot, nah sama juga CRPA ini dapat menjalankan aplikasi berupa desktop, web. Kalau mobile beda lagi. Oke, kalau ini khusus untuk yang operating system, khususnya yang Windows, Macintosh, di mana nantinya dia bisa memasukkan data, mengkalkulasi, mengklik, baik itu klik kiri, klik kanan, double klik, dan intinya bisa menyelesaikan tugas lah, mulai dari login sampai logout, seperti itu. Oke, nah apa saja yang bisa dilakukan oleh software robot? Nah, ini sebenarnya suara saya terdengar kan? Jelas tidak suara saya? Jelas Pak, jelas. Oke, saya lanjutkan. Apa yang bisa dilakukan oleh software robot? Nah, inilah CRPA ini. Yang pertama, emulate human action. Jadi mengsimulasikan pekerjaannya manusia. Layaknya orang lagi main laptop atau main PC, buka program, klik-klik. Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa mengoperasikan semua aplikasi yang berbau UI, user interface. Kemudian juga bisa memproses data dengan format struktur, bisa membaca, mengedit dari file Excel, file Word, file gambar, file video. Nah, untuk gambar video berbeda lagi ya cara perlakuannya, karena itu butuh AI. Nah, kemudian juga ada pekerjaan yang sering dilakukan tiap hari, work continuously. Nah, biasanya admin kalau di PT. Nah, misalkan bikin report, bikin laporan. Nah, dia bikin laporan berarti kan harus ngambil data
datanya diedit, kemudian disimpan di Excel, atau nanti disimpannya di PDF baru dikirim email. Nah, itu bisa langsung robot gantiin orang itu. Nah, ini juga dipakai buat cost down khususnya. Dulu dipakai itu buat pas zamannya COVID. Nah, baru ada munculnya RPA. Karena COVID kan nggak boleh kemana-mana. Supaya kita bisa mobile, nah kita lewat virtual menggunakan RPA. Dan yang terakhir tentu akurasinya tinggi. Sampai sekarang itu diakui 100%. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh si robot atau si RPA, mulai dari login. Nah, biasanya kan ngisi user, password, klik login. Itu bisa digantikan. Kemudian udah masuk ke sistem, nah, kemudian bisa ngecek email, ngirim email, hapus email, ataupun pindahkan ke folder, ataupun ada email yang masuk berupa PDF, zip-zipan atau apa, dia bisa ngebuka lagi seperti manusia, ekstrak, bahkan membaca juga dari file-file, ataupun bisa kirim atau terima email, atau ngambil data scraping, misalkan kayak buka marketplace nyari HP Redmi terbaru, harganya berapa, kayak seperti manusia nyari harga seperti itu. Ataupun bisa dilakukan perhitungan, contohnya membuat password generator supaya yang kuat seperti apa. Nah, itu bisa robot seperti itu. Di bulan ini masih banyak sih, kebanyakan digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia seperti itu. Nah, prosesnya apa saja yang bisa diotomasi? Nah, prosesnya contohnya yang ada di perusahaan yang bisa diotomasi seperti ini. Mulai yang pertama HR, service. Nah, saya buat di tempat saya itu satu untuk paklaring. Ya, kemudian juga untuk salary. Kemudian yang ketiga untuk surat rekomendasi. Misalkan untuk ini biaya ada anak sekolah dapat beasiswa, nah seperti itu, ataupun yang lain. Ataupun di produksi bisa untuk yang supply chain, inventory, ataupun ambil data untuk report data, dan work order sampai output untuk Konogo. Nah, itu bisa digunakan oleh si RPA ini robot. Kemudian juga bisa dipakai yang finance and accounting. Nah, ini saya belum pernah coba, tapi bisa juga kan apa, kebanyakan finance and accounting itu mainnya di depan laptop. Nah, itu bisa digantikan sama robot untuk mencari data, nge-record, baca sales order, ataupun vendor dari supplier, ataupun customer. Nah, ya, kemudian juga dari ID service. Nah, pasti ID service, apalagi untuk proses backup, kemudian untuk proses patching, untuk monitor server. Gak mungkin 24 jam saya itu kerja. Nah, itu saya robot yang melakukan. Nah, makanya kerjaan IT santai, ngopi, ngerokok, jalan-jalan, paling kerja sehari sejam 2 jam, sisanya main-main. Kalau udah dia buat otomatisasi menggunakan RPA, biasanya kalau IT-nya pinter seperti itu. Oke. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan RPA bagi bisnis? Nah, saya juga pernah buat RPA, kemudian saya jual RPA itu. Nah, itu lumayan bisa dijadikan cuan. Nah, cuannya itu contohnya misalkan jadi di tempat kerjanya dia butuh si robot ini untuk absensi. Nah, ya jadi tahu kalau misalkan ketika absen bisa lewat fingerprint kartu, ataupun lewat apa namanya face detector. Nah, itu ngambil data, kemudian datanya diolah sehari siapa saja, kemudian ada yang nggak masuk bisa direportkan untuk 1 bulan seperti itu. Nah, ini tugasnya. Pertama, jalankan tugas repetitif. Nah, ini paling disukai nih. Nah, contohnya kemampuan untuk
bantu organisasi yang mana bisa lebih efisien. Contohnya mengotomatisasi pekerjaan manual yang bisa dilakukan sehari-hari. Nah, itu misalkan mau narik nih tanggal 15 biasanya cut off untuk melihat absensi. Nah, itu dilakukan sama si robot. Kemudian juga ada yang implementasi relatifnya cepat. Nah, ini biasanya dipakai sama IT, di mana infrastrukturnya nanti untuk proses backup, maintenance, ataupun mengotomatisasi proses-proses yang biasa dia lakukan. Contohnya scanning, tanpa harus menggantikan sistem yang ada. Jadi bisa multitasking seperti itu. Kemudian juga bisa skalabilitas. Nah, ini perlu dilihat ini skalabilitasnya. Contohnya untuk yang produksi, kemudian untuk yang eh, supply chain, ataupun biasanya di bagian satu departemen, di mana RPA-nya itu sesuai dengan kebutuhan dan dikelola oleh satu organisasi, dia mintanya seperti apa. Nah, kemudian yang paling terakhir nih untuk mewaspadai resistensi karyawan. Nah, RPA juga bisa sebagai untuk security, untuk misalkan cek misalkan ada yang jahil-jahil biasanya kan karyawan. Nah, di sini nantinya bisa kita segregasikan untuk kita hilangkan untuk cost down, untuk biaya. Yang tadi misalkan si karyawan ini dia nyetok, harusnya nggak boleh nyetok, jadi bikin bahannya banyak banget, langsung aja supaya dia bisa leha-leha atau nggak tercapai itu PPh-nya. Nah, ini bisa digantikan sama robot, dimana nanti digunakan untuk pengurangan jumlah karyawan. Nah, seperti itu. Jadi ada plus minusnya ya. Nah, bagaimana tahapan untuk mengembangkan RPA? Nah, bagaimana sih kita? Nah, ini contohnya. Ini yang saya ambil untuk nanti menggunakan UiPath kita membuat RPA. Mulai yang pertama kita harus mendiscovery ruang lingkupnya. Jadi si RPA ini, si robot ini nanti ngapain aja. Nah, layaknya seperti manusia, kerjaannya ngapain sih dia? Nah, nanti kita ganti menjadi suatu robot. Kemudian kita build up, kita program, kemudian kita atur prosesnya dari build up tersebut, baru nanti kita runkan. Nah, ketika di-runkan, kita engage sesuai atau tidak, masih ada belum, kita cek, kita sesuaikan sampai sesuai yang kita inginkan. Baru nanti dilakukan measurement. Ini benar-benar sudah digantikan atau tidak. Kalau sudah, udah tuh tinggal dipecat tuh manusianya, tek, diganti proses robot. Nah, salah satunya di tempat saya itu udah nggak ada lagi ya admin. Biasanya ada proses yang ngerjain admin membantu lah untuk yang manajer-manajernya. Nah, ini udah nggak ada seperti itu. Dari sini ada mau ditanyakan? Oke. Belum ada, Pak. Nah, kemudian prospeknya RPA di Indonesia seperti apa? Nah, kalau di luar itu terjamin ya, bahkan diakui sertifikatnya. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Nah, 16% aktivitas pekerjaan saat ini di Indonesia nantinya akan diotomatisasi di tahun 2030. Artinya 5 tahun ke depan ini nanti akan digantikan oleh robot. Sekarang udah mulai AI. Nah, nanti ada RPA. Tambah RPA bisa dikomunikasikan dengan AI, habis sudah. Kalau operator-operator biasa, gimana supaya kita bisa bekerja? Nah, kita harus punya skill seperti itu. Nah, ini dari laporan jurnal McKinsey and Company, dia menyatakan nantinya 2030 seperti itu. Oke. Nah, di Indonesia sendiri banyak nih. Saya ngambil yang sebelumnya ya. Ini udah tahunnya Prabowo, kalau ini masih tahunnya Jokowi. Jadi Kemenaker memprediksi ada 20.000 tenaga kerja digantikan oleh robot pada tahun depan. Dan itu sudah mulai. Sampai sekarang pun sudah mulai. Kalau misalkan kalian ngecek, ngelihat, misalkan aplikasi khususnya yang fintech.
atau finansial teknologi yang berbau dengan bisnis, ataupun yang sering main saham, main Bitcoin dan sebagainya. Nah, itu udah robot tuh yang ngerjainnya. Jadi orang yang developnya ukang-ukang aja, seperti itu. Kemudian kalau semuanya robot, pekerjaan kita apa? Nah, pertanyaannya jangan bingung, kita juga masih bisa berguna. Di mana nanti robot yang tendensiusnya yang mengoleksi data, mengeksekusi, menyimpan itu 100% dia. Namun manusia tetap mempunyai nilai lebihnya, di mana dia langsung face to face terhadap nanti strategi yang mau dibuat seperti apa. Si robot ini nggak bisa berpikir, dia mau ngapain lagi ya, nah, dia setelah ini ngapain lagi ya. Nah, nantilah si manusia itu yang akan menjembatani. Oke, jadi si manusia yang akan mempekerjakan robot. Nah, robotnya jadi sebagai pembantunya dia. Nah, ini kebutuhan tenaga ahli di mana di luar negeri sangat banyak dibutuhkan. Jadi kalau kalian susah, kuasai ini aja satu, going to Australia. Wah, banyak. Cuman ya lumayan juga biaya hidup di sana, seperti itu. Atau juga ke Jepang. Nah, bisa RPA. Cuman ya itu, ya mungkin sosok lah gaji manajer di Indonesia. Kalau di sana bisa buat hidup lah, seperti itu. Nah, ini untuk masa depan RPA dipakai. Nah, sekarang udah mulai untuk artificial intelligence, di mana nantinya untuk workflow yang akan digunakan untuk sehari-hari. Nah, yang belum, nah itu di biomedis. Nantinya akan menggantikan perawat-perawat tuh. Perawat tuh nanti tuh sepi tuh. Nantinya nggak begitu banyak. Nanti cuma dokter yang atau ahli yang akan menggunakan RPA untuk membantu dia. Ya, perawat-perawat nggak bakal banyak nanti. Kemudian selain itu untuk bisnis di komunikasi, khususnya misalkan di Telkom ataupun provider yang swasta, itu akan hilang tuh yang namanya customer service segala macam. Nah, itu nanti yang menggunakan robot. Ataupun di bisnis transportasi, transportasi dari kereta, bis, pesawat, nah itu juga nanti akan digunakan. Kalau di Indonesia masih terbentur dengan bedol desa. Jadi kalau nggak banyak menyerap tenaga manusia, nah itu bingung, kasihan nanti tenaga manusianya nggak bisa produktif. Antara kebutuhan dan keharusan, nah masih bentrok di situ, seperti itu. Oke, nah dimana kita ingin belajar RPA, nah insya Allah di mata kuliah otomasi sistem ini nanti akan saya ajarkan. Mungkin kurang lebih kita belajar bagaimana memproses suatu RPA itu menjadi lebih powerful. Nah, di sini nantinya kita akan belajar menggunakan UiPath. Nah, sedangkan di luar ada juga namanya RPA Institute. Jadi ada training centernya sendiri, ada universitasnya sendiri di sana. Makanya di UiPath itu kalau kita udah dapat sertifikat diakui di dunia, sama seperti yang CCNA. Nah, kemudian untuk melamar, kebanyakan untuk yang test engineer, nah itu diterima dengan syarat dia mempunyai sertifikat dan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk yang sertifikatnya, di mana ada yang level advance, beginner, ataupun sertifikat untuk yang associate. Nah, jadi di RPA sendiri, di toolnya namanya UiPath sendiri, ada yang associate, ada yang juga untuk developer. Nah, tergantung nantinya dia seperti apa. Nah, kebanyakan yang dicari itu ya semuanya bisa untuk yang satu pun developer. Bedanya lebih besar duitnya itu gajinya, yaitu untuk yang developer.
Kenapa? Karena durasinya lebih lama, sekitar 120 menitan, dan harganya $200 plus tax. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, ini contoh training sertifikat dari si UiPath. Ya, ini contohnya Excel otomasi using Studio X. Nah, ini juga saya share linknya. Nanti kalau misalkan kalian mau download, pastikan sudah di-download dan diinstal ya. Nanti setelah UTS kita sering main itu. Nah, demo RPA sekarang ini kita buat untuk jalurnya. Nah, di sini mulai start kita mendiscovery. Kita mau bikin apa dulu nih? Otomasi hubnya apa? Kemudian ada proses mining kah, ngebaca datanya nanti data dari mana, kemudian seberapa banyak datanya bisa kita capture. Nah, toolnya namanya Studio X atau Studio UiPath. Kemudian kita build up di situ. Nah, kemudian nanti dijadikan robot, baru nanti robotnya kita jalankan. Nah, disinilah nanti di engage udah sesuai atau tidak insight-nya. Kalau udah sesuai, oke, selesai. Satu robot sudah sesuai. Jadi kita bikin robot-robot yang simpel aja dulu bermainnya. Nanti lama-lama kita yang advance. Ntar ada yang masuk. Nah, ini contohnya ya, ada UiPath Studio X. Ya, ada juga yang UiPath Studio. Nah, ini yang saya share apa yang di situsnya itu yang UiPath Studio untuk yang si developer. Nanti versinya yang gratis, yang versinya apa bentar, yang versinya itu UiPath bedanya fitur-fiturnya ya. Nah, fiturnya sendiri ada yang keterbatasan, contohnya untuk mengenkapsulasi menjadi satu aplikasi, misalkan untuk terhubung dengan jaringan, atau untuk installer, ataupun untuk buat AI. Nah, itu yang berbayar. Kalau yang versi yang murah ataupun yang gratis itu yang terbatasan. Jadi robotnya robot tanpa ada kepintaran lah intinya. Cuman robot untuk jalankan aplikasi, kemudian untuk menyimpan aplikasi atau mencari data seperti itu. Nah, ini versi yang community yang gratisan ya. Nah, ini yang gratisan seperti ini. Ini bahasanya ada yang VB Visual Basic, ada yang nanti berbasis Windows, nah berupa diagram atau blok-blok model. Nanti kita belajar pakai blok model aja, yang gampang, yang mudah dipahami dan bisa dikuasai seperti itu. Oke, nah berikut proses instalasinya. Download di link UiPath. Ini ada yang sudah install belum? Halo? Halo Pak, Kayaknya Pak belum. Oh belum. Nah, sekalian nanti pertama kali harus login dulu. Nah, kemudian login, kemudian nanti masuk di bagian download file apa namanya Studio X. Nah, ini contohnya nih saya buka nih. Oke, nah di bagian download studio ini, download studio. Nah, ini syaratnya harus login dulu ya. Nah, ini udah download, udah jalan tuh UiPath Studio Cloud. Nah, seperti itu. Oke, nah ini linknya nih udah saya share. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai di-download, dibuka dan dijalankan untuk installernya. Namanya UiPath Studio Cloud. Nah, seperti yang tadi UiPath Studio Cloud. Nah, UiPath Studio Cloud.
kemudian prosesnya seperti ini di awal. Jadi pilih quick for community user. Nah, ini yang gratisan. For enterprise ya bisa, tapi bayar. Kemudian dicek I accept in license agreement dan klik install. Nah, saat install prosesnya berjalan sampai selesai. Nah, ketika nanti mungkin ada error, error pastiin di sini misalkan browsernya masih kebuka. Nah, munculnya seperti ini. If you want to continue installing the UiPath extension for Chrome, please close all your Chrome. Jadi ditutup dulu browsernya. Saya contohnya menggunakan Google Chrome. Nah, saya tutup, nanti dia klik OK, nanti lanjut lagi. Tapi kalau nggak ada Google Chrome-nya sih aman. Nah, seperti itu. Kemudian nanti selesai, downloadnya seperti ini. Complete the UiPath setup. Nah, nanti bisa diklik sini, launch UiPath Studio. Nah, ini udah mulai dibuka. Nah, ketika dibuka, diklik. Nah, nanti harus sign in. Contohnya seperti ini. Ini default untuk http cloud.uipath.com. Nah, sign in sama tadi ketika kalian sign in di aplikasinya UiPath ini nih. Nah, sign in pakai emailnya apa, pakai passwordnya apa, seperti itu. Nanti kalau sudah sign in, maka akan jalan aplikasinya. Atau bisa juga diklik kalau sudah terinstall di foldernya sendiri UiPath, yaitu UiPath Studio. Nah, nanti kalau diklik muncul seperti ini. Nah, jadi kelihatan UiPath-nya tahun berapa. Ini versi yang terbaru, insya Allah. Nah, kemudian udah selesai akan muncul jendela jendela yang akan siap kita gunakan untuk kita develop UiPath-nya. Seperti itu. Oke. Ini untuk pertemuan hari ini. Jadi ini tugasnya buat video instalasi UiPath Studio. Nanti dipostkan di media sosial kalian dan linknya copy paste di Word atau PDF dipostkan di pertemuan ke-7. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga silakan ya. Jangan lupa untuk absen di kampus. Jangan lupa absen di kampus, klik online. Jangan klik link di tempat yang lain, sayang nanti ikut tapi nggak sekalian absen. Atau bisa juga isi kolom komentar, atau bisa juga klik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. Contohnya pertemuan ke-7 ini. Oh, saya lupa nggak absen, tapi nggak klik online, nggak isi kolom komentar, nggak isi klik absen, tapi saya ikut meet-nya. Nah, nanti dicek tuh di rekamannya. Rekaman sini ada nggak namanya? Nah, ini kan direkam nih, nanti saya postkan di YouTube saya. Bisa dicek ada nggak namanya. Oh, kalau ada screen capture, kirim lewat WA untuk memastikan, oh ya saya ada. Jangan lupa absen, seperti itu. Oke. Minggu depan kita UTS, dipersiapkan kelompoknya. Nah, persiapan kelompoknya nanti untuk presentasi UTS ya. Nah, jadi per kelompok bisa sendiri, berdua, bertiga, berempat, maksimum berlima. Siapkan file PPT, PDF, Word untuk project otomasinya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya belum ada, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi Banyak tugas UTS sama sempro, Pak. Lagi pada ini kayaknya anak-anak. Deadline sempro kan juga iya. semester ini cukup menguras. Iya. Jadi harus bisa ngatur manage waktu. Betul, Pak. Kelasnya udah mendingan, Pak. Alhamdulillah mendingan. Cuma
cuman masih jalannya masih pakai tongkatnya. Oh, tapi tongkat kecil ya Pak, berarti bentar lagi mungkin. Insya Allah harusnya minggu depan UTS itu kan offline ke kelas. Kayaknya saya belum bisa kalau untuk ini, untuk besok. Sehat dulu aja Pak. Iya, sampai sekarang juga saya belum bisa masuk ke PT, belum bisa nengok orang tua, belum ngajar. Nah, udah di rumah sama ke rumah sakit. Tadi habis dari rumah sakit fisioterapi, belajar jalan. Jadi dipastikan download dan sudah diinstal UiPath-nya. Nanti setelah UTS kita belajar membuat RPA, membuat robot. Pastikan sudah terinstall tool UiPath-nya. Oke, kalau di luar jam kuliah, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Ada WA group, ada mau japri, email, monggo silakan. Kalau tidak ada, saya tutup untuk kuliah malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah minggu depan saat UTS. Nah, UTS-nya online. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang mau ditanyakan, Mas Satria mungkin? Belum Pak. Oke. Siap. Oke, kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima